Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk kita sama-sama menghadiri pertemuan yang mana pertemuan yang seperti ini akan kekal abadi hingga kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berkumpul bertatap muka duduk bersama adalah karena Allah, dan kita saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi bukan karena apa dan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan majlis seperti ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, pantas mendapatkan kasih sayangku, cinta dariku dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah. Apakah kita meresapi arti cinta dari Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan, yang raja dari segala raja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pantas aku cintai seorang hamba. Siapa mereka? Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai untuk aku karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini adalah karena kita saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wajibat mahabbati, pantas dapat cinta dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan karena presiden, bukan karena bupati, bukan karena gubernur, bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah akan taufik hidayah kita dapat hadir di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia adalah karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkat beliaulah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Karena berkat Nabi Muhammad lah kita dijadikan sebagai umat yang terbaik, kita dijadikan hamba-hamba yang mudah untuk mendapatkan rahmat Allah, adalah karena berkat bimbingan dan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut dan zuriyahnya sampai hari kiamat. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga namanya hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, yang mana kita berlaku baik dengan berakhlak baik kepada sesama teman, sesama manusia adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita diperintahkan untuk beribadah sebaik mungkin, tapi berlaku tidak baik kepada manusia, maka tetap Allah akan murka kepada kita. Artinya selain hablum minallah, kita juga memiliki hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia.
Maka pada malam hari ini kita membahas daripada akhlak baik kita kepada teman, kepada sahabat, pada kawan. Mau teman di kantor kah, mau teman di sekolahan kah, mau teman zaman dulu, teman SD dulu, teman SMP dulu, teman SMA dulu, alumni ini, alumni pesantren, alumni apa, teman kita, bahwa ma'murun bih, maka berlaku berakhlak mulia, berbaik akhlak kita kepada mereka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus daripada tali silaturahmi. Wa murghabu bihi, dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik kepada teman. Wa mandubu ilaihi, dan disunnahkan untuk berlaku baik kepada teman. Wali ashabi huquq, ketahuilah bahwasannya kita sesama teman itu memiliki hak. Bukan berarti kita sama teman tidak memiliki hak. Hak saya adalah kepada istri dan anak saya, salah. Kita ada punya hak, so teman itu punya hak kepada kita. Mungkin sesama majelis, mungkin sesama yayasan, mungkin sesama teman di kantor, ya teman di mana-mana. Pasti setiap kita pasti punya teman. Ya. Maka diperintahkan kita untuk berakhlak yang mulia kepada teman-teman yang kita jadikan mereka sebagai teman, sebagai sahabat. Wali ashabi huquqi tajibu mura'atiha. Maka hak teman sahabat kita itu wajib kita perhatikan. Bukan berarti kita berkawan, duduk-duduk, ngopi apa segala macam, habis gitu ketawa-ketawa, bekesah masa lalu, habis itu bulikan. Mikirin urusan rumah, mikirin urusan bini, ya mikirin urusan gawian. Ketemu dengan teman cuman buat ngakak-ngakak aja, buat ketawa-ketawa, buat menghilangkan stres aja bipai. Harus kita perhatikan bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi sama teman kita duduk kita. Harus kita perhatikan. Wa tata'akkadu muhafadzah 'alaiha, dan harus kita perhatikan dan kita memastikan kita telah menjaga hak seorang teman kepada kita, haknya kita kepada teman. Karena setiap teman itu memiliki hak, setiap manusia memiliki hak. Saya sebagai suami memiliki hak kepada istri. Apa yang wajib saya lakukan kepada istri, dan ada haknya istri kepada suami. Apa yang harus dilakukan suami kepada istri kepada suami, suami kepada istri. Begitu juga haknya seorang orang tua kepada anak, haknya anak kepada orang tua. Bukan saja urusan rumah tangga, bahkan ada namanya hak teman. Saya dengan teman saya punya hak kepadanya dan dia punya hak kepada saya. Itu haknya seorang teman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'budullah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali kalian mensekutukan Allah sedikit pun. Jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kita kepada kedua orang tua kita berlaku baik, akhlak mulia, menghormati, menyayangi kepada orang tua kita. Wabidzil qurba, dan kepada keluarga kerabat kita, kakak kita, harus kita berakhlak mulia, harus berakhlak baik, harus berbudi santun, kasih sayang, saling membantu, saling menghormati, saling mencintai. Wabidzil qurba wal yatama, dan kepada anak-anak yatim harus kita perhatikan. Wal masakin, begitu juga orang-orang miskin harus kita perhatikan. Karena ada hak mereka pada diri kita. Wal jaru dzil qurba, ya, dan tetangga terdekat kita. Tetangga ada haknya, kita kepada tetangga ada haknya tetangga kepada kita.
Harus kita perhatikan. Wal jaru al junubi, ya. Tetangga itu ada, kita punya tetangga yang sebelah mungkin kurang akrab kita, tapi yang sebelah sana akrab kita. Yang sebelah sana akrab karena sering ngumpul, yang sebelah ini kurang ngumpul sama kita. Allah katakan di sini wal jaru, ya, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat dengan kita. Wal jari al junubi, dan tetangga samping kita. Ada hak kita dengan tetangga yang akrab dengan kita, ada hak tetangga samping rumah kita. Harus kita hormati, harus kita muliakan, harus berakhlak baik kita kepada tetangga kita. Wasahibi bil jambi, dan juga teman yang dekat dengan kita, yang sering kita ngobrol, yang sering kita duduk sama-sama, yang sering kita ngopi. Mungkin di antara kita ada yang merokok, yang teman kita berokok, santai, ketawa-ketawa. Teman mancing, teman main bola, teman main bulu tangkis, ya, teman apa saja. Terus kita perhatikan. Harus kita berakhlak mulia kepada mereka. Harus kita menyantuni apabila mereka tertimpa musibah, harus kita tolong mereka. Bukan berarti kita bertutup mata. Wa ruya anhu alaihi afdhalus salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau, ya, bersabda, ma min sahibi, ya, tidaklah seorang yang berteman, yusahibu sahiban, dia berteman dengan suatu teman, ya, walau sa'atan bin nahar, ya, walaupun sejam maupun sesaat di siang hari, illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah, walaupun siang hari kita ketemu, apa kabar anu, bekai sahar, gini. Kelak pada hari kiamat akan dimintai, ditanya apa yang mereka ucapkan antara teman dengan teman tersebut pada hari kiamat. Hal aqama fiha haqqullah au adha'ah, apakah didirikan, apakah telah melakukan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemanan tersebut. Ya, oleh karena itu disunnahkan kita kalau ketemu teman, misalnya, bro, assalamualaikum bro, waalaikumsalam, apa kabar? Jangan bro, salam sudah tidak mengucapkan salam, bro, nanti main bulu tangkis gini. Harus ada akhlak kita, karena ada hak teman kita kepada kita. Assalamualaikum bro, ya waalaikumsalam, apa kabar? Oh baik bro, baik, jangan baik-baik aja, alhamdulillah, karena kesehatan itu Allah yang beri. Ingatkan teman kita yang dia tidak mengenal Allah, jadikan dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berteman, apakah didirikan hak Allah terhadap teman kita? Kita mendirikan hak Allah kepada teman kita. Kalau tidak kita dirikan hak Allah pada teman kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman yang mungkin dia tidak mengenal Allah, kenalkan Allah. Ya, sebarkan salam. Ya, asbus salam. Ya, sebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau tidak bilang alhamdulillah, ingatkan alhamdulillah bu. Jangan bilang baik-baik aja alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa jadi nikmat sehat itu dicabut kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita tidak bersyukur kepada Allah, bisa sehat itu diambil oleh Allah, karena sehat itu termasuk daripada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, khairu ashab khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sebaik-baik pertemanan adalah yang paling baik untuk dijadikan teman. Teman banyak. Ada teman di majelis, ada teman di bulu tangkis, ada teman di
main bola ada teman di kantor. Ya. Sebaik-baik pertemanan adalah orang yang paling baik kepada temannya. Ya. Kita memiliki teman, maka usahakan kita sebaik-baik teman kepada temannya. Karena sebaik-baik teman, sebaik-baik berteman adalah orang yang baik terhadap temannya. Itu sebaik-baik teman. Usahakan kita menjadi sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman kepada teman kita. Wa khairul jiran khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Ya, kalau kita bertetangga pasti kita punya tetangga. Ya, sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ya. Bikin makanan, bikin apa, sop kah, sop kambing kah. Oh, jarang makan di Kota Bangun kambing pipai. Anu tekanan jar bubuhannya. Makan sapi, bikin sop sapi misalnya. Oh, jarang juga hari raya aja kak sapi pipai. Ya bikin sop ikan haruan kah. Ada ikan sop haruan lah. Alhamdulillah. Kada pernah udah makan sop haruan. Ya, bikin sop haruan kah? Ya, atau sop ayam kah? Ya. Banyaki kuahnya. Ya, kirimi tetangga, jangan kirimi baunya aja, apalagi ikan asin. Ya, sini aman aja bebe, banyak ikan asin sini bebe, biar tercium bau ikan asin, aman aja, parak aja orang jual ikan asin di sini. Murah aja ikan asin di sini. Ya paling tidak ada hak mereka ketika mencium bau masakan yang enak tercium, ada hak mereka. Ya, kirimi tetangga. Nah, alhamdulillah ada maolahan apa namanya sop haruan. Nah, ada mamanya maolah, nah kirimi tetangga kita. Ya, sebaik-baik tetangga adalah yang baik terhadap tetangganya, dan sebaik-baik teman adalah yang baik terhadap temannya. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ma tahabba isnani illa kana ahabbuhuma ilallahi ashaddahuma hubban li sahibihi. Ya, tidaklah akan saling mencintai dua orang hamba kecuali ada yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi cintanya temannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara saya berteman dengan si A ini misalnya, mana yang lebih cinta kepada Allah, maka dia yang mengingatkan temannya untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang tidak kenal Allah, mana yang lebih kenal Allah, maka temannya itu mengingatkan kepada temannya, karena ada hak persahabatan kita dengan sahabat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang harus kita penuhi kepada teman kita, dan teman kita harus memenuhi haknya kepada kita. Tapi jangan kita tuntut, ulun sudah baik lawan ikam, makan siang aku bayari terus ikam nih, kenapa ikam kada pernah bayari aku? Nah, jangan juga kayak itu. Ya. Ma tahabba isnani, tidaklah saling mencintai kedua orang hamba Allah ini di dalam persahabatan itu, illa kana ahabbuhuma ilallahi ashaddahuma hubban li sahibihi. Ya, tidaklah akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dia lebih mencintai sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kedua sahabat ini, yang saling mencintai, yang saling menghormati, yang saling membantu, yang saling memuliakan ini, yang paling Allah cintai di antara persahabatan itu adalah yang paling cinta kepada sahabatnya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta, sayang, menghormati itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu suhbah, dan asal daripada persahabatan itu, ya, yang benar, persahabatan yang benar, kita bisa memperhatikan sahabat kita, sahabat yang benar
yang saling mencintai, yang saling memuliakan, ya, dan yang saling menyambung hubungan antara kedua sahabat itu. Wa mahma kana dzalika fillah walillahi wa sawabuhu azim, ya. Maka persahabatan yang benar adalah persahabatan yang mana persahabatan itu di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman bulu tangkis kita, bro, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Bro, kita tutup aurat. Ada celana bulu tangkis itu yang nutup aurat. Tutup aurat. Bro, ini ada hadiah bro nih. Celana panjang nih bro, pakai nih bro. Oh, kenapa ini dia? Iya, biar tertutup aurat kita main bulu tangkis. Belikan, jangan ikam nih dosa nih, terbuka aurat nih, masuk neraka. Wah, tambah ngamuk teman kita. Ya. Bro, main bola misalnya kan, ada pakai celana, baru di dalam celana tuh ada apa? Stocking enggak apa? Yang hitam tuh nah itu. Tertutup aurat. Ketat kan di dalamnya kan? Nah, baru pakai celana. Artinya sudah tertutup aurat. Ya, karena haknya sesama teman untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Udah harus kita ceramahi teman kita. Ya, berikan contoh yang baik buat teman kita. Jangan, bro, aku dengar dari ustadz tadi malam tuh ceramah harus nutup aurat, harus begini. Jadi sebaiknya kita ini, kamu ini harus gini. Malah diceramahi kawan, sudah jadi ustadz kah Higam? Kawan sudah tobat kah Higam? Jadi ustadz kah sudah? Ceramahi aku. Artinya ada sebagian teman itu yang tidak terima untuk diceramahi. Tapi kalau diberikan contoh kepada teman kita, ya, diberikan kemudahan bagi teman kita, insya Allah dia akan berubah. Ya, karena ada hak kita sesama teman kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya. Maka di sini di dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati, ya, pantas mendapatkan kasih sayangku. Siapa mereka yang dapat kasih sayangku? Al-mutahabbina fiyya, yang mana mereka bersahabat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita sayang lawan teman kita, pasti kita cinta lawan teman kita. Bro, ada rokok ke bro? Enggak ada rokok, dibelikan rokok. Cinta kita, enggak mungkin teman rokok dikantongi. Ada rokok ke bro? Ada, minta. Nah, ini kan sayang lawan kawan ngarannya, menghabisi rokok kawan. Pasti kita dari sama teman tuh saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan, saling membantu, saling menutupi. Sahabat harus menjaga rahasia sahabatnya. Sahabatnya misalnya cerai. Jangan dikisahkan si Anu tuh bungul banar, bininya bungas banar, dicerainya bungul banar. Kawan namanya teman kita nih harus saling menutupi aib satu sama yang lainnya. Jangan kita saling membongkar, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutupi aibnya. Ya. Jangan kita saling membuka aib satu sama lain. Maka Allah katakan wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya. Wajib, pantas akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, al-mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang saling duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Ai mutazawirina, atau orang yang saling menziarahi, saling menjenguk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bukan berarti kita main bulu tangkis kada boleh. Datangi lapangan bulu tangkis. Ulun datang lapangan bulu tangkis karena Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa, Bib? Karena Allah taala? Iya, karena ulun menjaga kesehatan badan saya. Kalau saya ndak olahraga gampang sakit saya, Bib. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala saya datang ke tempat main bulu tangkis sana untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada teman saya yang ada kesulitan, bisa saya bantu. Atau mungkin saya lagi stres, ada masalah kerjaan, mungkin ada teman saya membantu. Artinya karena Allah Ta'ala saya saling mendatangi, menziarahi satu dengan yang lainnya. Wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Saling membantu, saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan mengatakan pada hari kiamat, aina mutahabbuna bijalali. Kata Allah nanti di akhirat ketika kita dikumpulkan, dibangkitkan semua manusia dan jin, dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ainal mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena kehebatanku, karena keperkasaanku? Mana mereka yang saling mencintai karena kebesaranku, karena kemuliaanku? Mana mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma udilluhum fi dilli yawmal la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, udilluhum, aku akan memberikan naungan kepada mereka, fi dhilli, di bawah naunganku, yauma, pada hari la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan selain naunganku, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak di bawah naungan Allah akan binasa, akan hina, akan mendapatkan siksaan yang sangat besar, sangat pedih. Ya. Mudah-mudahan kita di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan rahmatnya, menaungi kita dengan rahmatnya, menaungi kita dengan keridhaannya, sehingga ketika manusia, bahkan sampai orang kafir saja mengatakan di Al-Quran, orang kafir pada saat dibangkitkan, pada saat mereka dikumpulkan, orang kafir mengatakan apa? Yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Itu akhir daripada surah Amma Yatasaalun. Yauma yaqulul kafiruna ya laitani, pada hari kiamat itu orang kafir mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku dahulu bukan manusia, aku sebagai tanah saja. Yang mana sekarang orang kafir sedang berbangga-bangga dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan anunya. Ketika pada hari kiamat mereka mengatakan kada bisa, harta tidak bisa menolongnya, jabatan tidak bisa menolongnya. Apa yang mereka miliki orang kafir saat ini dan yang dulu-dulu, mereka mengatakan ya laitani kuntu tur, seandainya aku ini jadi tanah, kada jadi manusia, lebih mulia, lebih berharga aku sebagai tanah dibandingkan manusia. Karena apa? Karena dahsyatnya pada hari tersebut. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada jabatan, keluarga, anak. Semua tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat tersebut, kecuali di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada teman karena Allah, cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada orang tua karena Allah, cinta kepada guru karena Allah. Oleh karena itu guru sekumpul pernah, belum dengar videonya. Apa ini kata guru sekumpul? Ikam ini murka aku lawan orang-orang nang hadir majelis tu mun ada gurunya. Kemarin aku kada ada yang hadir majelis. Berarti ikam datang ke majelis tu bukan karena Allah, tapi karena guru. Kada ridho aku, kata guru sekumpul. Ada videonya itu. Artinya datang ke majelis karena Allah, bukan karena guru. Guru A, guru B, guru C, guru D, bukan karena gurunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka semua kehidupan kita adalah karena Allah. Saya kerja karena Allah, saya jualan karena Allah, saya cari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, aina al-mutahabbina al-mutahabbuna fiya, mana orang-orang yang mencintai aku, yang mencintai karena keperkasaan dan keagunganku. Pada hari ini, pada hari kiamat, aku naungi mereka orang yang mencintai karena aku, fi dilli, di bawah naunganku, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, min sirrihi, daripada rahasianya, ayyajida halawata al-iman, dari rahasia diri kita ini, ada itu rasanya halawatul iman, rasanya nikmatnya keimanan. Kalau orang-orang yang beriman itu pasti akan merasakan nikmatnya keimanan. Maka orang yang paling mulia, orang yang paling besar dapat anugerah Allah. Anugerah apa yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu. Itu paling besarnya anugerah Allah. Seperti Habib Umar, beliau mengatakan, anugerah yang paling besar yang diberikan kepada hamba Allah itu adalah dhaqa halawatal munajah, mendapatkan rasa nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah yang paling besar. Artinya ketika kita sholat, kita merasakan nikmatnya kita sholat. Bahkan dari nikmatnya sampai kita bisa saja sampai meneteskan air mata. Ya Allah, aku ini di dalam permasalahan, aku di dalam beban kehidupanku ini, hanya kepadamu aku menyembah. Kita rendahkan diri kita. Kada ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Kita menyerahkan diri. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tidak ada yang bisa mengeluarkan permasalahan saya, tidak ada yang bisa mengeluarkan beban saya, mengangkat beban saya kecuali Engkau. Maka kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Nah, ini kalau orang itu yang bujur-bujur mengharap, memohon kepada Allah, merasa susah kehidupan di dunia ini, maka dia mendapatkan halawatul munajati, mendapatkan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ada orang Bani Israel. Ada orang Bani Israel yang mana dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu, artinya orang yang berilmu di zaman Bani Israel. Dia di dalam hatinya terbesit, aku ini kadang-kadang melakukan maksiat, tapi tidak pernah Allah memberikan musibah kepadaku. Enak aja hidupku. Padahal aku bikin maksiat, hari-hari bikin maksiat aku, tapi nyaman aja hidupku. Duit dapat duit, bisa apa semuanya bisa aku dapatkan. Padahal aku sering bermaksiat kepada Allah. Maka Allah wahyukan kepada Nabi dari Bani Israel untuk menyampaikan kepada manusia tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepadanya bahwasannya nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya adalah bisa merasakan nikmatnya bermunajat keimanan, merasakan keimanan, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang aku berikan semua dunia, aku berikan kepadanya. Tidak aku ambil nikmat yang aku berikan kepadanya, tapi tidak aku berikan kepadanya nikmatnya bermunajat kepadaku, nikmatnya berinteraksi kita kepada Allah, tidak aku berikan kepadanya. Nah, ini kalau seorang hamba tidak mendapatkan nikmatnya munajat, apakah kita pernah ketika berdoa kita menikmati nikmatnya bermunajat? Wah, kada pernah BPK apa itu. Nah, usahakan kita cari waktu
Oleh karena itu di sepertiga malam kah, di waktu sendiri kah, usahakan kita berusaha untuk mendapatkan nikmatnya munajat, nikmatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan min sirrihi, daripada rahasianya ay yajida halawatul iman, akan merasakan nikmatnya iman, falyuhibbul almar'u li sahibi li hubbihi lillahi taala. Ya, maka dia akan mendapatkan nikmatnya keimanan karena apa? Karena kecintaannya kepada seseorang yang mana dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan merasakan nikmatnya. Ya, nikmatnya keimanan adalah bagaimana caranya? Di antaranya adalah engkau mencintai seseorang tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku cinta lawan kam, cinta lawan bini kam lah, cinta benar lebih baik. Mun pian cinta lawan bini pian, ajak dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ulun cinta lawan bini ulun cinta lawan anak ulun. Jangan sampai kita dipisahkan, kita dikumpulkan di dunia tapi kita dipisahkan di akhirat kelak. Mungkin kita bertemu cuma di dunia, tapi di akhirat mana istriku, mana anakku. Maka dasari cinta kita kepada keluarga kita, kepada teman kita adalah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan merasakan halawatul iman, rasa nikmatnya iman kepada Allah dan kepada apa yang Allah perintahkan kita untuk beriman kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sab'atun yadilluhumullahu fi dhillihi yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi mereka pada naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, ada 7 golongan. Ya. Fadzakarahum hatta qala, maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai perkataan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan wa rajulani tahabba fillah, di antaranya adalah 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Mau naungan dengan harta kita, dari harta kita tidak bisa. Dari ibadah kita tidak bisa naungannya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang mendapatkan naungan tersebut adalah rajulani, 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Ya. Tahabba, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendirikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahabbal insanul insana, maka apabila mencintai seorang manusia kepada manusia yang lainnya, wa alifahu wa sahabahu, maka dia berlaku lembut kepada orang tersebut dan dia berlaku baik kepada temannya tersebut, li'annahu yuhibbullah, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'malu bi ta'atihi, dan mengamalkan dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika min mahabbati fillah, maka itu termasuk adalah berteman karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang saling mencintai Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah, artinya saling menasihati. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan wal asri innal insana lafi husrin, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi husrin, semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq, saling menasihati, saling menegur,
satu dengan watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan untuk saling bersabar. Ya. Kena musibah temannya sabar, bro. Ya. Mungkin ada cekcok dengan rumah tangganya, sabar kita. Jangan keras kepala, ikam keras, inya keras juga bini ikam, sabar satu sama, harus ada yang mengalah. Jangan ikam kerasi juga. Mungkin ada cekcok dengan anaknya, sabar, ngaranya abah. Cekcok anak dengan orang tua ikam, sabar. Kadang ketu abah ikam itu, jangan ikam durhaka lawan abah gini. Nah, saling menasehati. Jangan ikam memang abah ikam tuh maka anaknya tambah kurang ajar lawan abahnya. Ya. Si abahnya menyariki anaknya. Kawannya pada memang anak ikam tuh mucil banget, bungol anak ikam, nah tambah dikompori orang tua. Ya. Harus saling menasehati, harus saling menutupi, saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Maka orang yang termasuk di dalam kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala adalah saling menasehati, saling bersosialisasi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahabbahu wa sahabahu li'annahu yu'inuhu ala dinihi wa yusa'iduhu ala ta'atillah faqad ahabbahu Allah. Ya. Maka apabila orang mencintai dan ya, saya mencintai, misalnya saya mencintai teman saya dan saya menemani, menjadikan dia sebagai teman saya, ya, maka akan masuk di dalam saling mencintai karena Allah adalah yu'inuhu ala dinih, ya, membantu dia atas agamanya. Kalau kita tidak memenuhi haknya sebagai membenarkan di dalam agamanya, maka kita bukan teman yang baik baginya. Kalau ada teman sama kita tidak memudahkan kita di dalam agama kita, maka tidak ada kebaikan bagi dirinya. Cari teman yang membantu kita untuk memperbaiki agama kita. Cari teman yang mana teman tersebut membantu kita atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman tapi tidak membantu di dalam agama kita, tidak membantu di dalam kita taat kepada Allah, tidak ada kebaikan pada teman kita tersebut. Bukan berarti kita bermusuhan lawan kawan kita yang kada membantu kita di dalam ketaatan, di dalam agama kita musuhi kada. Mun pian bisa mempengaruhinya untuk semakin dia dekat dengan Allah, membantu dia dekat dengan agamanya, membantu dia untuk taat, maka saling berteman, saling membantu, saling bersinergi di dalam membantu agama. Artinya mengenalkan kita, membantu di dalam agamanya itu mengenalkan dia kepada agamanya. Ya. Ada teman kita, ya, di Sahrial itu ada punya teman dia. Ya, orang Nasrani, orang Chinese Nasrani. Belum mualaf dia. Mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Itu ke MR Majelis Rasulullah hadir ya. Malah, Habib kapan kita ke Majelis Habib Hasim? Ya, Fairil mungkin tahu orangnya. Itu Cina, masih Cina, Kristen masih. Kristen dia, Cina Kristen. Ya, tapi dia membantu saudaranya untuk menjalankan agamanya. Ini teman dia, walaupun non Muslim. Jadi kalau misalnya temannya itu yang Muslim, azan misalnya, kamu tidak sholat kah? Ini non Muslim ini bilang kayak gitu. Kamu tidak sholat kah? Itu lah azan, tidak sholat kah? Kamu sholat dulu, nanti baru kita ngumpul lagi. Non Muslim ini, nah ini adalah teman. Walaupun dia bukan seagama dengan kita, tapi dia membantu temannya untuk melakukan agamanya. Itu teman yang baik. Atau membantu temannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun teman tersebut bukan orang Muslim. Kalau dia membantu kita, kamu udah puasa kah? Ini kan bulan puasa, masa tidak puasa kamu? Nah, walaupun dia non Muslim, mengingatkan, membantu untuk orang yang berpuasa, untuk taat kepada Allah, untuk agamanya, maka ini teman yang baik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang bisa menjadi baik bagi teman kita dan teman kita bisa menjadi baik bagi kita sehingga kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat karena hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sesama teman. Mudah-mudahan kita menjadi teman yang bisa membantu teman kita di dalam agamanya, yang bisa membantu teman kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita di majelis ini yang mana Allah satukan kita di dalam majelis yang mulia dan penuh keberkahan ini. Di antara kita ada yang dari Padang, ada yang dari saya lahir Surabaya, ada yang dari Kutai, ada yang dari Sulai, dari mana Sulai? Dari Keluak. Dari Keluaknya, datang dari Keluak. Tapi dari Samarinda Bang tadi itu. Ya artinya apa? Allah satukan kita. Kita dikumpulkan oleh Allah di sini di tempat yang mulia ini adalah karena Allah. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut, dan kita bersama rombongan Sayyidil Wujud Nabi Muhammad SAW sehingga kita masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Begitu juga anak dan istri kita termasuk orang-orang yang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kerabat kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudari kita, mudah-mudahan termasuk di bawah naungan Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mereka diampuni dosa mereka, diangkat derajat mereka, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, ma'an nabiyyin, siddiqin wa syuhada wa sholihin. Mudah-mudahan istri kita dijadikan wanita salehah, suami kita dijadikan suami yang saleh, anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh salehah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi urusan dunia kita, dan Allah berkahi urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, mana negeri yang kita cintai, negeri Indonesia. Semoga Allah jaga dan Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah pilihkan bagi kita seorang pemimpin yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa membantu kita untuk melakukan dan ketaatan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang beriman, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kama nawa abauna wa salafuna salihun, Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Ala hadhihi niyyah wa kullitin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين آمين. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad